Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ikhwan selaku dosen pengampu mata kuliah dari tafsir ayat dan hadis pengembangan masyarakat Islam. Saya Fathan Darmawan dari NIM 221020344 atau disingkat 044. Di sini akan sedikit menjabarkan dari tema evaluasi kritis terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia, terkhusus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini saya akan menarik sedikit praktik pengembangan masyarakat berbasis pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia terutama kita khususkan sedikit pendidikan Islam itu sendiri sering kali menjadi acuan bagaimana pihak-pihak sekolah seperti sekolah di Islam terpadu ataupun di pondok-pondok pesantren dalam menetapkan kurikulum untuk memberikan pendidikan kepada santri-santrinya. Nah, pada zaman dahulu kala, pada sejarah pada saat pendidikan pada masa kolonial Jepang, pondok pesantren itu menjadi salah satu kunci dari kemajuan para pendidikan yang ada di Indonesia, terkhusus bagi agama Islam itu sendiri. Karena apa? Karena pendidikan agama Islam pada saat itu sangatlah masif disebarkan oleh para kiai-kiai yang ada di Indonesia pada saat itu. Dan muncullah berbagai pondok-pondok pesantren pada saat zaman penjajahan kolonial Jepang dan Belanda pada saat itu, seperti pondok pesantren Gontor, pondok pesantren yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari pada saat itu di Jawa Timur, seperti itu. Nah, model pendidikan yang ada di pondok pesantren itu lebih menekankan kepada samina wa ta'na kepada para kiainya. Kalau kiai itu menyuruh A, maka para santri itu akan mengikuti apa yang dikatakan oleh para kiai tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali para reformis Islam yang hadir untuk mencoba mereformasi pendidikan Islam itu sendiri yang ada di negara Indonesia. Nah, salah satu reformis yang hadir pada situ adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mencoba untuk menggunakan peralatan modern, menggunakan peralatan yang dibuat oleh orang-orang Barat yang pada saat itu peradaban Barat itu sudah dikenal dengan kemajuannya. Nah, para reformis ini mencoba untuk memasukkan pelajaran-pelajaran yang ada dari kebudayaan Barat itu masuk ke pondok pesantren atau madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, dengan tujuan pada mulanya untuk mengejar ketertinggalan yang Barat itu bisa dikatakan sudah melampaui kemajuan sudah jauh lah melompat dari kemajuan Indonesia pada saat itu yang masih dijajah oleh Belanda. Nah, tujuan al-reformis itu untuk memajukan pendidikan Islam itu sendiri dengan cara memasukkan pendidikan sekuler, pendidikan yang bersifatnya duniawi seperti biologi, kimia, fisika, geologi, astronomi dan segala macam. Nah, pada saat itu banyak sekali pertentangan dari para kiai-kiai yang menganggap bahwa pelajaran-pelajaran seperti itu adalah pelajaran-pelajaran orang kafir, pelajaran yang tidak patut kita ikuti, pelajaran yang tidak patut kita ikuti dan tidak patut dimasukkan sebagai kurikulum yang ada, seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mulailah keterbukaan itu terjalin, mulailah keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan Barat, yang bisa dikatakan ilmu pengetahuan Barat pada saat itu mulai dimasuki ke madrasah-madrasah yang ada seperti yang kita kenal di dewasa kini. Banyak sekali sekolah-sekolah Islam yang mengedepankan memfokuskan pendidikan itu, memfokuskan pendidikan formalnya seperti pelajaran-pelajaran fisika, kimia, biologi dan lain-lainnya seperti itu. Nah, sini saya ingin sedikit mengevaluasi kalimat pendidikan sekuler dan pendidikan agama. Pada dasarnya agama Islam itu adalah agama yang kafah, agama yang universal, agama yang mencakup keseluruhan. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, tidak ada pemisahan antara ilmu sekuler dengan ilmu agama. Contoh, ilmu
pelajaran fikih, pelajaran tafsir, pelajaran apalagi pelajaran ilmu tajwid, pelajaran Al-Quran itu dikelompokkan menjadi pelajaran ilmu agama. Sedangkan pelajaran fisika, pelajaran kimia, pelajaran biologi, pelajaran astronomi, pelajaran astrologi, pelajaran filologi itu dikategorikan sebagai pelajaran sekuler. Nah, kalau menurut saya pribadi itu tidak seperti itu pengelompokannya. Di dalam Islam sendiri, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi itu juga termasuk ilmu agama. Ilmu fiqh, ilmu tajwid itu juga termasuk ilmu agama. Sejak kapan ilmu fiqh, ilmu IPA, ilmu kimia, ilmu fisika itu dikatakan sebagai bukan ilmu agama? Ketika dia mengimplementasikan ilmu tersebut untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kolektifnya, untuk kepentingan kelompoknya. Jadi misal ilmu fikih digunakan untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan zina, menghalalkan ilmu fikih, membuat hukum fikih untuk melegalkan pelacuran misalnya, untuk melegalkan perzinahan, untuk melegalkan riba, untuk melegalkan perjudian misalnya kayak gitu, yang sudah jelas-jelas bahwa hukum-hukum yang ada itu haram. Nah, itu termasuk ilmu yang sekuler. Dalam artian itu tidak termasuk ilmu agama karena dia mencoba merusak ilmu agama tadi. Sedangkan ilmu yang sekuler, ketika seperti ilmu fisika, kimia, biologi, ketika ia gunakan untuk membangun agamanya, untuk membangun agama Islam, untuk membangun masyarakat seperti itu. Nah, itu juga termasuk bisa disebut sebagai ilmu agama. Nah, yang sini ingin saya garis bawahi adalah pemisahan antara ilmu agama dan ilmu sekuler itu sebaiknya tidak dihegemonikan seperti itu. Janganlah didikotomi antara ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan duniawi dan ilmu pengetahuan yang mungkin bersifat ukhrawi kayak gitu. Karena kalau menurut Imam Al-Ghazali, semua ilmu pengetahuan itu sama. Semua ilmu pengetahuan itu semuanya bertumpu kepada ilmu pengetahuan yang satu. Bertumpu kepada ilmu yang satu, yaitu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada manusia gitu. Nah, jadi evaluasi saya itu mengenai ilmu pendidikan yang ada, seharusnya kita coba untuk mendoktrin masyarakat bahwa apalagi di masyarakat desa kan sangat banyak sekali keyakinan-keyakinan mengenai hal-hal yang bersifat agamawi, hal-hal yang bersifat mistis, yang sehingga mereka itu terkesan sangat konservatif, mereka itu terkesan sangat mundur. Mereka menjauhkan dari ilmu-ilmu yang bersifat fisika, kimia, biologi, yang bersifat untuk memajukan negeri lah istilahnya kayak gitu. Mereka meninggalkan itu semua dengan landasan ilmu tersebut tidak ada gunanya di akhirat kelak. Ilmu tersebut tidak ada gunanya kelak di alam barzakh kayak gitu. Padahal tidak seperti itu. Stigma itu perlu dihapuskan. Stigma mengenai ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan sekuler perlu dihapuskan, karena ilmu itu hanya satu. Ilmu pengetahuan itu hanya satu. Ilmu agama maupun ilmu pengetahuan alam atau sosial itu semuanya berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti keyakinan kita bahwa ilmu pengetahuan itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah turunkan kepada kita dan kita fahami itu sebagai ilmu untuk kita kembangkan dan kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat mampu berkehidupan secara mandiri dan mereka berorientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu pengetahuan yang lebih dia kuasai daripada ilmu pengetahuan dia lebih menguasai daripada ilmu agama, daripada ilmu fiqh misalnya, daripada ilmu Al-Quran, tapi karena orientasinya benar, orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, maka ia akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang mencerdaskan rakyat, mencerdaskan generasi bangsa, mencerdaskan negaranya, dan tidak ada kepentingan kolektif untuk memperkaya diri mereka misalnya, atau untuk memperoleh kebaikan kolektif kelompok mereka saja, tidak ada seperti itu. Nah, saya mengkritisi orang-orang yang mencoba untuk mendikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan sekuler. Walau menurut saya pribadi ilmu pengetahuannya satu dan semuanya itu mencakup ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tergantung dari orientasi kita, tergantung dari niat kita. Kita mau gunakan ilmu ini sebagai apa? Kalau kita mau menggunakan ilmu ini sebagai penlegitimasian terhadap melegitimasi perbuatan-perbuatan yang bermaksiat,
maka itu termasuk dosa. Ilmu pengetahuan itu termasuk dosa. Tapi kalau kita menggunakan ilmu pengetahuan ini sebagai berusaha untuk memajukan masyarakat, berusaha untuk mencerdaskan masyarakat, dan orientasinya terhadap Islam kayak gitu, orientasi kepada Allah dan Rasulullah, maka itu termasuk ilmu pengetahuan yang akan dihitung sebagai pahala. Dan berusaha untuk terbuka, berusaha untuk selalu bertanya kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kayak gitu. Jangan kita bertanya fisika kepada kiai yang tidak mengerti fisika. Jangan pula kita bertanya ilmu fiqih kepada seseorang yang bisa dikatakan orientalis seperti itu. Kita tanyakan kepada ulama, kita tanyakan kepada orang yang mengetahui akan hal tersebut. Dan insya Allah ilmu pengetahuan itu atas dasar niat kita untuk memajukan generasi selanjutnya, maka itu akan terhitung sebagai pahala. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika banyak suara-suara yang mengganggu dan banyak sekali kata-kata saya mungkin kurang jelas, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afa minkum. Saya Fathan Dermawan 044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.